Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadan nasa minaz zulumati ilan nuril kamal wa mayyaza hudahu bainal harami wal halal washtara'a lizulmi bitawbati waril ma'subi wal istihlal al halalu bil halal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin alladzi yatajalla bi nurihil jamala wal jalal wa ala alihi wa sahbihi ad-du'ati bil hikmati wal istiqlal wal mau'izatil hasanati wal jidal. Amma ba'du. Yang mulia Tuan Guru Besar, guru kita bersama, tempat bernaung dan tempat kita bergantung diri untuk keselamatan dunia akhirat kita, yang mulia Bapak Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, sehat badannya, segar, dan bertambah-tambah kedekatan beliau kepada Tuhannya, dan kita ikut terbawa di belakangnya. Amin. Yang mulia Al-Habib Muhammad Al-Attas, Kiai Haji Syarif Matnaji, Bapak Kiai Haji Yusuf Aman, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Saldian Musa, para asatiz, Kiai Madani, dan hadirin hadirat yang berbahagia. Kita ini akhir-akhir ini banyak dipusingkan oleh banyaknya pendapat. Halal bihalal dianggap bid'ah dari lantaran Nabi tidak mengerjakan, sahabat tidak mengerjakan. Kita pusing ngadapin orang ini nggak habis-habisnya, habis ini itu, habis ini itu, habis ini itu, terus kita udah sampai ini mana ini mazhab kelima ini. Tolong disampaikan ini ke pusat ini. Bapak sekalian yang berbahagia, halal bihalal ini kalau kita lihat sejarahnya ini tahun 1935 itu ada tukang martabak dari India. Ini tahun segitu, tahun 1935 ini, zaman itu sudah martabak India sudah masuk ke Solo. Di Taman Sriwidari itu dijual. Tetapi martabak yang dibuat dari kita tahu itu bahannya itu enggak laku, enggak ada yang mau beli karena yang jual orang India, yang bisa jadi orang Hindu dicampur ini dan itu. Maka sambil diketok-tok martabak halal bin halal, halal bin halal, itu tahun 35. Maka orang berani membeli, maka orang mulai mencicipi yang namanya martabak halal bin halal itu tadi. Sampai-sampai ini tahun 38 ini dimasukkan dalam Kamus Jawa Belanda. Dr. T. Kyo menganggap bahwa halal bihalal adalah sebuah tradisi yang berdasarkan ala bil halal. Nah Bapak sore sekalian yang berbahagia, kalau kita memandang halal bihalal ini di dalam usul fikih ada yang disebut dengan istihsan. Apa itu istihsan? Ulama-ulama usul fikih mengatakan al-istihsan huwal udulu fi mas'alatin an mislima hakama bihi, ya. Yang dimaksud dengan istihsan itu adalah menyamakan sesuatu yang sudah dihukumkan
yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, an mislima hakama bihi fi nazairiha, dengan masalah yang baru yang belum ada ketentuan hukumnya, yang secara nazair, secara perbandingan itu biwajihin huwa aqwa, dengan satu metode, dengan satu cara, dan itu bisa dikuatkan. Bapak di Jawa Timur ada yang kenal kita ya, di Jawa Timur, di Jember, Banyuwangi itu ada sumpah pocong. Pernah dengar? Sumpah pocong itu Bapak sekalian nggak ada dalam Al-Quran. Sumpah pocong itu nggak ada di dalam hadis, tidak ada dalam kitab fikih, itu tidak dikenal. Orang-orang Madura kalau mereka itu ribut itu carok, Pak. Carok itu satu sama satu dengan celurit sampai mati. Nah, di antara mereka itu kalau orang tuanya disantet, dianggap dibunuh oleh dukun tertentu, diparani, dicarok aja, mati ya. Maka anaknya tidak senang, ditantang carok terus sampai turun temurun. Ulama membuat satu model. Maka bagaimana caranya supaya ini mata rantai ini putus? Maka dibuatlah sumpah pocong. Orang itu dimandikan, kemudian ditutup oleh kain kafan, disisakan mukanya, dimasukkan ke kuburan, suruh sumpah dia. 4 kali dia menyatakan bahwa dia tidak menyantet. 5 kalinya dia bilang, kalau saya berbohong dengan perkataan saya ini, saya akan mati, sambar geledek, mati, keluar dari Islam. Maka orang-orang tenang semua, dendam kesumat hilang gara-gara dengan adanya sumpah pocong. Nah, sumpah pocong ini namanya istihsan. Satu model yang diciptakan oleh ulama untuk menyelesaikan masalah, walaupun itu cuma sebagai perbandingan, ya, menyamakan dengan hukum sumpah yang ada di dalam hukum Islam, tapi menyelesaikan. Nah, halal bihalal itu seperti itu. Tahun 48 Soekarno ingin menyatukan partai-partai politik. Bagaimana caranya supaya datang semua? Maka Kiai Haji Abdul Wahab, ya, Tebuireng Wahab Hasbullah di daerah Jombang dekat, ya, Tebuireng itu, beliau mengarahkan, menginginkan, mencontohkan agar dilakukan model yang namanya model istihsan ini. Maka disebutlah yang sudah tradisi tadi itu halal bin halal, tadinya jual martabak, dijadikan menjadi sebuah mode pertemuan. Dan Soekarno berhasil mempertemukan semua paham-paham politik pada zaman itu. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, jadi halal bihalal ini istihsan. Sahabat Ibnu Mas'ud dalam salah satu, ya, perkataan beliau yang masyhur, maro'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Setiap sesuatu yang dianggap baik oleh orang Islam, maka di sisi Allah itu kebaikan. Kita ini dibilang ini bid'ah, itu bid'ah, pusing jadinya. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian yang berbahagia, ini yang dilakukan oleh guru kita ini, orang alim, orang yang kita terpayang, nggak mungkin Kiai Kamal bikin acara bid'ah kecuali bid'ah hasanah. Nah, oleh karena itu ini harus menjadi perhatian. Cuma memang yang satu itu saya titip benar sama majelis ulama, kudu dibawa tuh mazhab kelima itu. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita ini selesai halal bihalal itu tempatnya setelah puasa. Ayat yang mengatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum itu selalu kita melihatnya, penafsirannya itu sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Padahal pada tafsir ilmi kita akan melihat bahwa yang melaksanakan syariat berpuasa itu ternyata bukan cuma manusia, bukan cuma jin, tetapi alam fauna, ya,
alam fauna, alam binatang juga mereka melakukan syariat berpuasa. Bapak Ibu sekalian, menarik nih. Burung Garuda itu spesiesnya itu elang. Elang itu kalau sudah umur 40 tahun, maka dia ada perintah disyariatkan oleh Tuhannya, maka dia melakukan ibadah puasa. Elang itu akan mencari satu lahan, satu daerah yang dia tidak diketahui oleh predator, sehingga dia tidak terbunuh. Apa yang dilakukan oleh elang ini? Elang itu mencabuti seluruh bulunya. Setelah dicabuti bulunya, kemudian kuku yang menjadi modal mencari mangsa itu dicabut satu persatu. Dan terakhir paruhnya itu diketokkan ke batu sehingga paruhnya terlepas. Berondol, sudah tidak berkuku, tidak bisa lagi memangsa, maka dia berpuasa 150 hari. Jadi bapak-bapak yang puasa 30 hari jangan sombong, kalah sama elang. Apalagi yang 29 kurang ya. Bapak saya sekalian yang berbahagia, kita kalah sama elang nih. Apa yang terjadi Bapak? Setelah 150 hari berpuasa, bulunya tumbuh kembali, kukunya tumbuh kembali, paruhnya tumbuh kembali. Dan menurut penelitian para ahli biologi, dia bisa sanggup hidup 30 tahun berikutnya. Jadi elang adalah binatang yang umurnya sampai 70 tahun. Itu ritual puasa. Yang kedua, ular. Ular itu kalau sudah besar, bertambah besar badannya, dan dia ada sudah dorongan biologis, dia ingin mencari pasangan, maka dia memperindah diri, maka dia melakukan ritual puasa. Dan ular ini berpuasa 21 hari. 21 hari kulit lamanya kering, kemudian dia cari batu ditarik, maka dilepaskan kulitnya. Bapak yang pengen ganti kulit puasanya 21 hari ya, kalau 30 lewat. Hanya saja elang dan ular, Bapak saya sekalian, sebelum berpuasa dengan sesudah berpuasa tidak ada perubahan. Sama-sama memangsa, sama-sama haram, sama-sama menjijikan, dan sama-sama dibenci oleh manusia. Nah, yang ketiga, ada satu binatang yang berbeda dengan yang ke satu dan kedua ini. Ulat. Ulat itu menjijikan, bau, haram dimakan, tidak enak dipandang. Tetapi ketika dia melakukan ritual puasa, berubah menjadi kepompong, berubah lagi dia menjadi kupu-kupu, maka terjadi metamorfosis pada tubuhnya yang oleh dalam usul fikih ini disebut dengan apa namanya? Istihalah. Ya, inqilabu haqiqatu syai' ila syai'in akhar. Berubahnya satu hakikat kepada hakikat yang lain. Apa yang terjadi Bapak sekalian setelah dia berpuasa? Tidak jorok lagi, enak dipandang. Yang semula makan dedaunan dan pohonnya bisa mati, setelah jadi kupu-kupu, indah dilihat, dipegang tidak najis, dan dia memakan cairan dari putik bunga. Nah, kita, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di alam semesta ini, di bumi ini banyak ayat-ayat Allah yang kita sebut dengan ayat kauniyah. Bagi orang yang yakin, bagi orang yang beriman, belajar. Bapak, kita mau puasa, kalau belajar kepada ayat kauniyah ini, maka kita boleh pilih itu puasa kita model yang mana. Maka pasti jawaban kita pengen melakukan sebuah perubahan yang luar biasa pada kehidupan kita. Apa yang ingin saya target dari pembicaraan ini, Bapak saya sekalian, kalau sebelumnya kemarin kita kurang rajin ibadah, maka semestinya kita menjadi berubah jadi rajin ibadah. Kalau kemarin kita
belum banyak melakukan mutalaah dan majlis duduk majlis taklim, maka setelah Syawal mesti kita tingkatkan. Dan ini yang ketiga nih, yang kemarin rada-rada pelit, sekarang kagak boleh pelit. Ini paham nih kemana nih maksudnya nih? Nggak boleh pelit. Kalau pelit berarti puasanya ular atau puasanya elang. Kalau mau berubah menjadi kupu-kupu, kudu berani. Saya insya Allah 10 juta rupiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.